Nah, ini yang di tabel sebelah kanan ini soalnya ya. Nah, ada transaksi ya. Ada transaksi terkait pembelian dan penjualan inventory dalam satu periode. Ini periodenya 1 bulan. Ini di tanggal 1, ini persediaan, ini terkait persediaan awal ya. Jadi ada persediaan awal di awal bulan itu sebanyak 1000 unit yang harga perolehannya adalah 19.000 per unit. Kemudian di tanggal 2 ada transaksi pembelian sebanyak 1.500 unit dengan harga perolehan 21.000 per unit. Kemudian di tanggal 6 ada penjualan 1.500 unit. Lalu di tanggal 7 ada retur penjualan sebanyak 250 unit. Kemudian di tanggal 9 pembelian sebanyak 750 unit dengan harga perolehan 24.000 per unit. Harganya beda-beda ya berarti ya perolehannya ya. Kemudian di tanggal 10 terdapat retur pembelian sebanyak 150 unit. Di tanggal 11 penjualan 1.500 unit. Di tanggal 23 pembelian sebanyak 800 unit. Harga perolehannya 26.000 per unit. Dan di tanggal 30 ada penjualan 500 unit. Nah, di sini diminta menghitung COGS ya, cost of goods sold, gross profit dan ending inventory. Yang pertama menggunakan metode yang FIFO periodik, kemudian yang kedua menggunakan yang FIFO perpetual. Yang kalau yang periodik dan perpetual itu yang dimaksud sistem persediaan ya. Yang seperti kalian pelajari di semester 1 ya. Nah, sistem persediaan itu ada perpetual dan periodik. Masih ingat ya bedanya di mana ya untuk sistem perpetual dan sistem periodik. Kalau sistem perpetual ketika ada penjualan maka dia sekaligus nanti mencatat COGS gitu ya. Kalau sistem periodik ya COGS akan diperhitungkan di akhir periode ya. Kemudian kalau yang kalian yang dimaksud yang FIFO, average, kemudian LIFO, nah itu yang dimaksud dengan arus biaya, cost flow ya. Di FIFO, average dan LIFO itu adalah arus biaya. Untuk saat ini yang diizinkan gitu ya, yang diizinkan adalah yang arus biayanya yang menggunakan FIFO atau average ya. Kalau LIFO nanti cenderungnya itu akan menghasilkan net income yang lebih kecil ya. Karena kalau LIFO nanti ending inventory-nya itu cenderung nilainya lebih gede gitu ya. Dia kan ending inventory-nya cenderung lebih kecil justru ya. Ending inventory-nya cenderung lebih kecil, COGS-nya cenderung lebih gede. Kalau COGS-nya lebih besar ya, gross profit akan lebih kecil. Maka net income-nya juga cenderung lebih kecil. Kalau net income-nya kecil, maka pajaknya relatif juga lebih kecil juga ya kalau dibandingkan dengan metode yang FIFO. Maka oleh otoritas pajak gitu ya. Jadi yang metode LIFO ini ini nih mengecilkan pajak gitu. Jadi otoritas pajak itu waktu itu mengusulkan bahwa LIFO itu udahlah jangan dipakai lagi. Jadi yang dipakai adalah FIFO dan average. Nah, untuk soal ini transaksi ini tadi, yang pertama kita bahas pakai yang FIFO periodik. Nah, kalau periodik, kita akan kelompokkan dulu ya. Kita akan hitung cost of good available for sale-nya ya. Jadi nilai barang yang tersedia untuk dijual itu berapa. Ya. Nah, kita akan hitung dari nilai persediaan awal di seluruh dan ditambah dengan seluruh pembelian ya untuk menghitung cost of goods ya. Sepertinya masih ada yang di waiting room, Bu. Oh, masih ada yang di waiting room. Oh, iya. Oke. Sudah masuk ya. Nah, ini tadi menghitung cost of goods available for sale ya, yang tersedia untuk dijual pada periode tersebut. Kita akan menghitung persediaan awal ditambah seluruh pembelian ya. Pertama ini nilai persediaan awal ya di tanggal 1 1.000 unit dengan harga perolehannya per unitnya 19.000 ya.
Kemudian ditambah dengan pembelian di sini terjadi di tanggal 2, di tanggal 9, dan di tanggal 23 ya. Jadi ada 3 kali pembelian. Kemudian untuk yang pembelian di tanggal 9 ini dinetkan ya dengan adanya retur pembelian di tanggal 10. Atau boleh di sini gross ya, boleh gross kemudian ada kemudian dikurangi dengan retur pembelian gitu juga boleh ya. Nah, di sini saya pakai perhitungan yang dinetkan ya. Nah, jadi pembelian di tanggal 2 ini 1.500 unit dengan harga perolehan 21.000. Kemudian di tanggal 9 ini dinetkan dengan retur pembelian yang di tanggal 10. Sehingga net pembeliannya adalah 600 unit dengan harga perolehan 24.000. Lalu di tanggal 23 ini pembeliannya 800 unit dengan harga perolehan 26.000. Sehingga nilai total ya, total persediaan yang siap untuk dijual ya, goods available for sale secara secara jumlah unitnya adalah 3.900. Kemudian kalau secara rupiahnya ini nilainya adalah 85.700.000. Lalu kita cek berapa total unit yang terjual. Ya, di sini penjualan terjadi di tanggal 6, di tanggal 11, dan di tanggal 30. 1.500 unit. Kemudian ini ada retur ya, 1.500 unit dikurangi 250. Kemudian penjualan lagi tanggal 11 1.500 dan di tanggal 30 500. Sehingga total net penjualannya adalah 3.250 unit. Ya. Total persediaan yang siap untuk dijual ya, yang 3.900 unit dikurangi dengan unit yang terjual 3.250, maka akan kita peroleh persediaan akhir ya. Jadi jumlah persediaan akhirnya adalah 650. Kita bisa hitung dulu ya, ending inventory-nya nih. Nah, ending inventory-nya kalau dengan FIFO periodik ya, adalah 650 unit. Karena FIFO berarti yang tersisa di ending inventory adalah memakai harga akhir ya. Karena yang terjual menggunakan harga yang awal. Ya, harga akhirnya di sini 26.000 ya. Ini 26.650 unit berarti masih cukup ya di sini ya. Sehingga nilai ending inventory-nya adalah 650 unit dikalikan 26.000. Dapat 16.900.000. Nah, ini nilai ending inventory-nya. Kemudian COGS. Nah, karena tadi kita sudah menghitung goods available for sale ya, jumlah unit yang tersedia untuk dijual ya, sebanyak 85.700.000. Ini dikurangi dengan ending inventory ya, dikurangi ending inventory yang 16.900.000, maka itu sama saja dengan COGS ya. Jadi yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan ending inventory sama juga dengan COGS ya. Jadi 85.700 dikurangi 16.900 ini akan ketemu COGS ya 68.800. Atau kalau ini kita hitung ya, kalau ini kita hitung nih. Nah, dihitung dari jumlah unit yang terjual ya, dari jumlah unit yang terjual. Jumlah unit yang terjual adalah 3.250. Karena FIFO berarti kita lihat yang layer paling atas ya. Kita lihat layer yang paling atas. Sehingga untuk perhitungan COGS-nya dari unit yang terjual adalah yang 1.000 unit dengan harga 19.000. Kemudian 1.500 unit dengan harga 21.000. 600 unit dengan harga 24.000. 150 unit dengan harga 26.000. Hasilnya akan sama ya, akan secara total sama 68.800.000. Jadi boleh menggunakan cara ini ya, menghitung satu persatu yang dari layer paling atas, atau langsung dikurangkan dari goods available for sale dikurangi dengan ending inventory, itu sama saja. Lalu diminta menghitung gross profit ya. Diminta menghitung gross profit. Nah, gross profitnya di sini ini diperoleh dari kita hitung dulu salesnya ya. Nah,
Salesnya, ya jumlah unit yang terjual tadi adalah 3.250 unit. Ya. Jadi 3.250 unit kita kalikan dengan harga jualnya ya. Kita kalikan dengan harga jualnya 45.000. Sehingga nilai salesnya adalah 146.250.000. Nah, sales dikurangi COGS, ya. COMS ini sama dengan COGS ya, cost of merchandise sold. Ya, 146.250.000 salesnya dikurangi COGS, maka diperoleh gross profitnya adalah 77.450. Untuk yang Vivo periodik, ada yang mau ditanyakan? Bisa semua ya? Masih ingat ya berarti ya yang Vivo periodik ya, nggak ada masalah ya? Oke, saya lanjut ke yang Vivo perpetual ya. Saya lanjut ke yang Vivo perpetual. Oh ya, saya coba dulu. Kalau ini kan Vivo periodik ya. Nah, kalau periodic average, nah kalau periodic average, kalau menggunakan periodic average, nah, ending inventory-nya berapa? Ending inventory-nya berapa kalau menggunakan periodic average? Nah, kalau menggunakan periodic average, ya, kita akan hitung dulu apa cost per unit ya. Kita akan hitung dulu cost per unit. Nah, cost per unit ini kita peroleh dari yang total rupiah ya, yang apa goods available for sale dibagi total unitnya 3.900. Maka diperoleh cost per unitnya adalah 21.974. Sehingga kalau mau menghitung ending inventory ya, mau menghitung ending inventory berarti kita tinggal kalikan ya. Jumlah unit akhirnya adalah 650. Kita kalikan dengan cost per unitnya 21.974. Ini kalau menggunakan yang periodic average. Nah, COGS-nya berapa? Nah, kalau menghitung COGS-nya berarti dari jumlah unit yang terjual ya 3.250 unit, ini juga dikalikan dengan cost per unitnya. Nah, ini kalau menggunakan periodic average ya, ini yang paling sederhana, yang paling mudah ya, yang periodic average. Oke, selanjutnya kita ke yang perpetual ya, kita ke yang perpetual. Saya izin sebentar ya, sebentar. Saya izin sebentar.
Maaf, saya sambil ngeprint sesuatu ya. Oke, saya share lagi yang periode yang Vivo perpetual ya. Dengan transaksi yang sama ya, kalau menggunakan yang Vivo perpetual, kita akan bikin tabel ya. Kita akan bikin tabel kayak semacam kartu persediaan ya. Tabel yang ada kolom untuk kolom pembelian, kemudian untuk kolom COGS dan kolom ending inventory. Nah, kita mulai dari yang persediaan awal ya, yang persediaan awal di tanggal 1. Ini ada 1000 unit dengan harga perolehan 19.000. Kemudian di tanggal 2 ada pembelian 1.500 unit ya. Kita masukkan ke kolom pembelian 1.500 unit dengan harga 21.000. Sehingga nanti di kolom ending inventory ada 2 layer harga ya. Yang 19.000 ya, dengan harga 19.000 ini ada 1.000 unit, dan yang dengan harga 21.000 ada 1.500 unit. Lalu di tanggal 6 ada penjualan ya, penjualan sebanyak 1.500 unit. Vivo first in first out, berarti kita pakai layer yang harga pertama dulu ya, kita habiskan yang 1.000 unit dulu nih. 1.000 unitnya dengan harga 19.000, berarti kurangnya 500 ya, 500 unit dengan harga 21.000. Sehingga nanti di ending inventory tinggal yang harga 21.000 saja ya, sejumlah 1.000 unit. Lalu di tanggal 7 ada retur penjualan ya, ada retur penjualan sebanyak 250 unit. Nah, ini pakai harga yang mana? Apakah menggunakan harga yang 21.000 ataukah harga yang 19.000 gitu kan ya. Nah, karena ini Vivo ya, Vivo first in first out, yang tersisa di ending inventory itu kan harga akhir ya, yang tersisa di ending inventory harga akhir. Sehingga kalau ada retur penjualan berarti kan barangnya kembali kepada penjual nih, barangnya kembali kepada kita, pada penjual. Maka nanti yang dimasukkan ke kolom yang retur itu, ya, itu adalah yang harga akhir, ya. Sehingga ini akan mengurangi COGS ya, akan mengurangi COGS sebanyak 250 unit ya, maksudnya mengurangi kolom COGS sebanyak 250 unit yang harganya 21.000. Ingat ya, pakai harga yang akhir. Sehingga nanti ending inventory-nya harganya yang harga 21.000, jumlah unitnya menjadi 1.250 karena adanya retur penjualan. Kemudian di tanggal 9, di sini ada pembelian sebanyak 750 unit dengan harga 24.000. Nah, nanti di kolom ending inventory ada 2 layer harga lagi ya. Dengan harga 21.000 sebanyak 1.250 unit dan dengan harga 24.000 sebanyak 750 unit. Lalu di tanggal 10 ada retur pembelian atas pembelian tanggal 9 karena harganya 24.000 ya, ini harganya sama dengan yang tanggal 9. Sehingga di kolom purchase akan berkurang ya, kita akan ini ada retur pembelian. Jadi masukkan ke kolom purchase, kolom pembelian ini akan mengurangi sebanyak 150 unit dengan harga 24.000. Nah, di ending inventory untuk yang harga 21.000 ini masih tetap 1.250 unit, sedangkan untuk yang persediaan dengan harga 24.000 ini dengan adanya retur pembelian jadi berkurang ya. Tinggal 600 unit. Lalu di tanggal 11 ada penjualan ya, penjualan 1.500 unit. Kita habiskan yang layer harga yang pertama ya, yang 21.000, ini sebanyak 1.250 unit, selisihnya yang 250 unit menggunakan harga 24.000. Di ending inventory ya, di ending inventory berarti tinggal yang harganya 24.000 saja, sebanyak 350 unit. Lalu di tanggal 23 ada pembelian sebanyak 800 unit dengan harga 26.000. Di ending inventory kembali ada 2 layer harga lagi ya. Yang harganya 24.000 sebanyak 350 unit dan yang harganya 26.000 dengan harga
dengan harga yang harganya 26.000, jumlah unitnya 800. Lalu di tanggal 30 ya, di tanggal 30 ini ada penjualan sebanyak 500 unit. Kita habiskan yang layer harganya 24.000 ya, sebanyak 350. Selisihnya yang 150 kita gunakan yang harga 26.000. Sehingga di ending inventory ini tinggal 650 unit dengan harga 26.000. Nah, untuk menghitung ending inventory, kita hanya menghitung yang kotak terakhir ya. Nah, kita hanya menghitung yang kotak terakhir nih, yang 650 unit ya, dengan harga 26.000. Sehingga total nilainya adalah 16.900.000. Nah, ini kalau ending inventory kita gunakan yang kotak terakhir. Sedangkan kalau ya kita diminta menghitung COGS, ya, kita total semua yang di sini ya, total semua yang di kolom COGS. Jadi ini 19 juta ditambah 10.500.000 dikurangi 5.250.000 ditambah 26.250.000 ditambah 6 juta ditambah 8.400.000 ditambah 3.900.000. Nah, inilah COGS-nya ya, 68.800.000. Nah, hasilnya sama ya, hasilnya sama dengan yang Vivo periodik ya. Untuk COGS-nya 68.800.000, untuk ending inventory-nya 16.900.000. Jadi terbukti kalau menggunakan yang metode Vivo ya, arus biaya Vivo ya, baik periodik maupun perpetual akan menghasilkan perhitungan COGS dan ending inventory yang sama. Sehingga perhitungan gross profit-nya nanti juga sama ya. Nah, nilai sales-nya tadi 146.250.000 dikurangi COGS-nya 68.800.000 sehingga gross profit-nya sama dengan yang periodik Vivo 77.450.000.